1. 3 adegan superhero yang dihindari James Gunn di film Superman 2025. 2. Kisah nyata di balik kripto, anjing superhero dari Superman. 3. Cameo Superman 2025 tersembunyi. Bradley Cooper, John Cena, Emily Alcock. 1. 3 adegan superhero yang dihindari James Gunn di film Superman 2025. James Gunn memiliki pandangan yang menarik tentang adegan-adegan klise dalam film superhero, dan Superman adalah salah satu contoh utamanya. Menonton berbagai film superhero, pastinya kita sudah familiar dengan beberapa adegan yang hampir selalu muncul di setiap reboot. Menghadapi kenyataan bahwa penonton masa kini telah sangat teredukasi dan mengingat asal-usul setiap pahlawan super, James Gunn memutuskan untuk menghindari 3 momen khas yang sudah dianggap klise. Menurut Gunn, daripada menghabiskan waktu untuk menonton adegan yang sudah berulang kali, lebih baik langsung menyelami inti cerita. Berikut adalah 3 adegan yang dinyatakan oleh James Gunn untuk dihindari dalam film superhero versi barunya. 1. Kematian orang tua Batman di lorong gelap. Adegan mengharukan saat orang tua Bruce Wayne, Thomas dan Martha Wayne, dibunuh di lorong belakang teater. James Gunn berpendapat, kita semua sudah mengetahui kisah sedih tersebut hingga ke detailnya, jadi tidak perlu lagi melihat kalung mutiara jatuh dalam gerakan lambat. 2. Spider-Man truk laba-laba radioaktif. Transformasi Peter Parker menjadi Spider-Man dimulai dari gigitan laba-laba radioaktif di laboratorium atau museum sains. Mungkin kita sudah tak terhitung melihat momen ini di berbagai film. James Gunn merasa adegan ini tidak perlu diulang, karena kita semua sudah paham mengenai asal-muasal kekuatan Spider-Man. 3. Baby Superman dikirim dari Krypton. Kisah klasik tentang hancurnya planet Krypton dan pelarian bayi Kal-El menuju bumi. James Gunn memilih untuk mengesampingkan unsur ini dalam film barunya, karena sudah terlalu sering diceritakan di berbagai media. Dengan penekanan pada nilai-nilai yang ingin disampaikan, Gunn menganggap sebagai simbol harapan, imigrasi, dan kebaikan hati manusia yang penting dalam konteks cerita masa kini. Mungkin perspektif Gunn akan membuat beberapa penonton merasa kurang nyaman, namun ide ini mendorong kita untuk melihat pahlawan super dari sudut pandang yang lebih segar dan relevan dengan realitas saat ini. 2. Kisah nyata di balik kripto, anjing superhero dari Superman. Apa yang akan Anda lakukan jika seekor anjing peliharaan Anda menjadi inspirasi bagi karakter superhero? Cerita ini tentang kripto, anjing Superman yang terinspirasi dari seekor anjing sungguhan bernama Ozu. Namun, cerita ini tidak hanya menarik, tapi juga cukup kontroversial. Kripto bukanlah anjing super yang sempurna. Dia rakus, tidak patuh, dan sering menyulitkan Superman. Namun, itulah yang membuatnya spesial. James Gunn, sutradara film terbaru Superman, mengakui bahwa Ozu, anjing peliharaannya yang sulit diatur, menjadi inspirasi utama bagi kripto. Bagi Anda yang penasaran bagaimana seekor anjing yang sulit diatur menjadi pahlawan, pertanyaan ini mungkin menarik untuk Anda. Bagaimana jika hewan peliharaan kita, dengan semua kekurangan dan kelebihan mereka, dapat membawa inspirasi bagi karakter fiksi? Film ini tidak hanya memperkenalkan kripto sebagai anjing Superman, tapi juga menunjukkan hubungan manusia dengan hewan sebagai sumber inspirasi yang kuat dalam dunia fiksi. Kripto bukan hanya pelengkap, tetapi memiliki latar belakang yang mengejutkan. Ia ternyata milik Supergirl, sepupu Superman. Sebagai bagian dari cerita, kripto menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang tidak sempurna dapat menjadi pahlawan. Apakah Anda setuju dengan ini? Bagaimana pengalaman Anda dengan hewan peliharaan yang tidak sempurna tetapi penuh dengan kasih sayang? Film ini tidak hanya menghadirkan aksi dan teknologi canggih, tetapi juga cerita yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan hewan. Jangan lewatkan momen-momen yang mengharukan dan kontroversial dalam film ini. Bagi pencinta hewan dan penggemar superhero,
Krypto adalah karakter yang tidak dapat Anda lewatkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya bahwa hewan peliharaan kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita? Beritahu kami di kolom komentar. Film Superman dengan Krypto telah tayang di bioskop. Jangan lewatkan momen-momen yang menarik dan inspiratif dalam film ini. 3. Cameo Superman 2025 tersembunyi. Bradley Cooper, John Cena, Millie Alcock. Film Superman 2025 mengguncang penggemar dengan deretan cameo tak terduga. Siapa yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda menonton film superhero dan tiba-tiba terkejut melihat wajah-wajah familiar yang muncul dalam adegan singkat? Nah, Superman 2025 benar-benar membawa kejutan level baru. Film garapan James Gunn ini berhasil mengejutkan para penonton dengan kemunculan sejumlah bintang besar dalam bentuk cameo. Tapi, di balik kemeriahan tersebut, ada perdebatan menarik. Apakah kemunculan cameo memang memperkaya cerita atau justru mengganggu fokus utama karakter utamanya? Dari selebriti ternama hingga referensi DCU yang tak terduga. Film Superman 2025 yang mulai dirilis secara internasional pada 11 Juli menghadirkan beberapa cameo yang bikin penggemar dunia DC terkesima sekaligus bingung. Padahal, sang sutradara James Gunn pernah menegaskan film ini tidak akan sepenuhnya diarahkan untuk membangun jagat DC baru setelah Superman. Tapi faktanya, banyak penonton menangkap beberapa petunjuk dan koneksi ke proyek-proyek selanjutnya lewat cameo yang dihadirkan. Jadi, apakah James Gunn sengaja bermain teka-teki atau ini sekedar bonus bagi penonton setia? Nah, berikut ini daftar lengkap cameo super keren dalam Superman 2025 yang pastinya akan membuat Anda semakin penasaran. 1. Bradley Cooper sebagai Jor-El. Mungkin inilah salah satu cameo yang paling menghebohkan. Bradley Cooper, yang sebelumnya sukses berkolaborasi dengan James Gunn di Guardians of the Galaxy sebagai pengisi suara Rocket Raccoon, kini berperan sebagai Jor-El, ayah kandung Superman yang berasal dari planet Krypton. Dalam film ini, Jor-El beserta istrinya, Lara, diperankan Angela Sarafian dari Westworld, meninggalkan rekaman pesan yang menjadi pilar penting dalam perjalanan hidup Clark Kent. Ini jelas cameo yang punya bobot besar, bukan sekedar lewat begitu saja. 2. John Cena sebagai Peacemaker. Dan ini bagian yang paling kontroversial. Tidak ada yang menyangka John Cena akan muncul sebagai Peacemaker. Tidak ada bocoran, tidak ada rumor, tetapi tiba-tiba saja ia hadir di layar. Peacemaker tampil dalam momen wawancara, berkomentar tentang video milik orang tua Superman, bahkan menyindir para superhero DC lain yang dianggapnya terlalu terobsesi padanya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini isyarat ke proyek spin-off atau sekadar lelucon internal? 3. Sean Gunn sebagai Maxwell Lord. Sean Gunn, yang tak asing lagi di dunia film James Gunn, berperan sebagai Maxwell Lord dalang di balik Justice Gang. Namun, uniknya, Maxwell Lord di film ini tidak punya peran utama. Ia hanya muncul sebentar di penghujung film untuk mengejek Lex Luthor pasca terbongkarnya transaksi ilegal di The Daily Planet. Adegan singkat ini justru menambah nuansa misterius. Akankah Maxwell Lord mengambil peran besar di film DCU selanjutnya? 4. Millie Alcock sebagai Supergirl. Dan, inilah momen yang paling dinantikan para penggemar DC, debut perdana Millie Alcock sebagai Supergirl. Di bagian akhir film, Superman kembali ke Fortress of Solitude dan di sanalah Supergirl muncul mengambil Krypto, anjing super yang ternyata lebih dekat dengan Supergirl daripada Superman. Kehadiran Supergirl membawa sinyal kuat bahwa dunia DCU ke depan akan semakin luas dan penuh kejutan baru. Dan satu detail emosional yang sering terlewatkan, Will Reeve,
putra mendiang aktor Superman legendaris Christopher Reeve, ikut muncul sebagai cameo berperan sebagai reporter. Momen ini menjadi penghormatan tersendiri untuk sejarah Superman di dunia perfilman. Tapi inilah sisi kontroversial yang mungkin jarang disadari. Apakah memasukkan banyak cameo justru membuat cerita utama, Superman 2025, kehilangan fokus pada perjalanan Clark Kent dan identitas barunya sebagai Superman? Atau justru, cameo-cameo ini membuat dunia DCU terasa lebih hidup dan terus tersambung antar karakter serta film? Bagaimana pendapat Anda tentang deretan cameo di Superman 2025? Apakah menurut Anda ini sebuah langkah tepat di tangan James Gunn, atau terlalu banyak fanservice yang membingungkan? Setujukah Anda dengan arah baru DCU atau punya harapan berbeda? Yuk, bagikan opini Anda di kolom komentar. Siapa tahu, pendapat Anda bisa memicu diskusi hangat di antara penggemar superhero lain.